nanti langsung kita praktekin. Hukum yang selanjutnya dari hukum nun sukun atau tanwin menghadapi huruf hijaiyah yang 28, bagian yang terakhir yaitu adalah ikhfa. Yang pertama izhar udah diambil dari 28 dan huruf hamzah, ain, hal, ghain, diambil lagi bagian yang kedua idgham 6 huruf yaitu yarmaluna, ya roh mim lam waw nun 28 diambil 12, izhar 6 idgham 6 berapa? 12 sisanya berapa? 28 diambil 12 berapa? 6 diambil lagi kemarin materi terakhir iklab 1 bak, berarti sisanya 15. Nah 15 ini bagian bakal hukum yang mana? Bagian yang terakhir hukum nun sukun dan tanwin menghadapi huruf hijaiyah yaitu sisanya yang 15. Apabila dan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 yaitu sod, za, sa, kaf, jim, sin, kof, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo itu, maka hukum pembacaan nun atau tanwin harus disamarkan. Yang disamakan bacaan apanya? Bukan baca huruf ininya, tapi baca nunnya atau baca tanwinnya. Contoh dalam surah Yasin, idza rada syai'an ayyakula lahu. Ada nun sukun, kun. Depannya huruf apa? Fa huruf izhar bukan? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, ada enggak fa? Enggak ada. Huruf idgham bukan? Yarmaluna, ya roh mim lam waw nun, ada enggak? Ikhfa. Huruf ikhfa bukan? Berarti fa ini termasuk huruf ikhfa. Berarti enggak boleh nunnya dibaca aja. Bukan harus dibaca kun, tapi apa? Kun fayakun, harus dibaca sama. Nah, berapa huruf yang apabila nun atau tanwin dibaca samar? Seandainya nun atau tanwin dibaca samar yaitu ketemu 15 huruf. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang 15, maka hukum membaca nun atau tanwin harus disamarkan. Ikhfa disamarkan. Adapun cara menyamarkannya terbagi menjadi 3. Cara nyamarin nun atau menyamarkan tanwin. Pertama disamarkan secara dekat, akrob. Bahasa Indonesia akrab, teman akrab. Bahasa Arabnya akrob. Jadi nun almat tanwin disamarkannya jangan jauh-jauh, deketin, jangan terlalu samar banget. Yaitu apabila nun atau tanwin ketemu 3 huruf tadi, tak, tok, dal. Tak, tok, dal. Nun mati ketemu tak, tulisannya antum. Bacanya jangan antum, harus samar. Berarti bacanya bagaimana? Harus dibaca. Contoh ketemu tak, antum. Karena tak ini termasuk huruf ikhfa, maka nunnya harus dibaca jangan an, tapi an. Yang lain jangan jauh-jauh, jangan sering-sering, tapi deketin. Jangan terlalu ang, jangan. Tapi deketin ke nun, deketin ke huruf tak, antum. Cara menyamarkannya jangan terlalu jauh, jangan sedang, tapi deketin. Kayak nyebut n tapi ngambang. Nyebut n tapi siap-siap nyebut tak. Atau lagi ketemu dal, indakum, indah, bukan indah, bukan ya, indah. Wah, ingat tadi punya pacar indah. Indah tuh. Ada lagi ntar ketemu kok. Ini kalau nun sukun atau tanwin. Misal tanwin depannya huruf salah satu yang 3 sama. Mau nun sukun atau tanwin, mau fathatain, mau kasrotain, mau dhammatain, ketemu huruf yang 3 ini menyamarkannya harus secara dekat, jangan jauh ya. Ada lagi miltin. Ada lagi disamarkan ikhfa ini apabila ketemu huruf ikhfa yang kop sama kaf. Kop sama kaf harus disamarkannya secara jauh. Contoh
tulisannya minkum, min qablikum. Karena hukum menuntut ini harus dibaca samar, maka jangan dibaca jelas minkum, jangan, tapi samarkannya secara jauh, ab'ad, ba'id, jauh. Bacanya jangan min lagi, minkum, min qablikum. Ya, mungkin tulisannya mungkin, karena nanti ketemu kaf. Minkum sama, ya, disamarkan secara jauh. Mau nun sukun atau tanwin. Ada lagi yang sedang-sedang, yaitu yang sisanya 10. Yang dideketin nyamarkannya 3 huruf tak kop dal, yang dijauhin 2 huruf kop sama kaf. Sisanya yang 10 bacanya sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang antaranya, dekat banget enggak, jauh banget enggak. Misalnya ntar kita buka di Al-Quran, praktekinnya ya. Ini teorinya, nanti kita praktek langsung. Jadi hukum yang terakhir bagian dari nun sukun atau tanwin menghadapi huruf hijaiyah, yaitu adalah namanya hukumnya ikhfa. Artinya ikhfa adalah samar. Apa yang disamarkan? Nun sukun atau tanwin. Definisinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang 15, maka hukum pembacaan nun atau tanwin harus disamar. Adapun cara menyamarkannya terbagi menjadi 3. 1, disamarkan secara dekat atau namanya ikhfa. Hurufnya ada 3, yaitu tak, ko, dal. Yang kedua, ikhfa ausat, hurufnya ada 10. Yang ketiga, ikhfa ab'ad, artinya jauh. Ausat dari kata wusto, jadi tengah. Wasit di tengah adanya. Bahasa Arab wasit. Ini bahasa Arab wusto jadi tengah wusto. Saya nggak gini enggak nih? Gini dah. Disangka tetangin lagi. Wusto jadi tengah, wasit di tengah-tengah adanya. Nah ini sedang-sedang aja, pertengahan. Nah ini yang jauh, kok sama kaf. Nanti kita praktekin ya. Jelas? Paham? Jadi yang disamarkannya nun sukun atau tanwin. Tanwinnya ini bagian terakhir udah habis. Diambil izhar 6, diambil idgham 6, diambil iklab 1, 13. Di sisanya 15 huruf semuanya bakal ikhfa. Berarti hukum nun sukun dan tanwin ketemu huruf hijaiyah cuma 4 hukumnya. Izhar, idgham, iklab sama ikhfa. Nanti ada lagi hukum-hukum selanjutnya. Sekarang kita praktekin yang tadi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 70 dekat terakhir aja. Ayat 80 dekat habis. Ayat 80. Wa qalu lan. Cari dulu biar ketemu semuanya. Ada ketemu ayat 80. Ketemu banding. Wa qalu lan nun mati, ada nun mati. Ketemu apa depannya? Tak. Ini menjelaskan hukumnya harus dibaca enggak boleh dibaca lan. Tapi dia samar lan. Samarnya jauh dekat. Tak ini termasuk ikhfa dekat, ikhfa akrab. Tak. Bukan lam. Deketin tamasana. Jadi hukumnya lan. Ini namanya ikhfanya ikhfa akrab. Tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum nun mati ketemu dal. Dal ini hukumnya ikhfanya ikhfa yang mana? Akrab. Deketin. Indah takhadtum indallahi ahdan. Dan bukan dam, bukan dan, tapi dan. Ini yang sedang-sedang. Yang ausat, yang wasit, pertengahan. Tanwin ketemu fa. Lihat yang 10 ada gak huruf fa? Ada ya? Ahdan, bukan ahdan, bukan ahdang, tapi sedang-sedang aja. Ahdan falai yukhlifallahu ahdahu am takuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala mangkah mingkem mangkok. Itu gara-gara
Mingkem nun mati ketemu kap. Mangka sabah bukan man bacanya. Bala mangka sabah disamarkannya secara jauh. Bala mangka sabah sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Ada tanwin? Husna. Ketemu apa itu? Wow, idgham bukan? Idgham, tapi bukan ikhfa. Kalau seandainya salah naruh hukum gimana? Harusnya idgham dibaca ikhfa. Lin-nasi husna wa atih. Enak. Ya memang bukannya perlu diikhfain, harusnya idgham. Husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum. Ada nun sukun? Ketemu? Kaf ini termasuk huruf apa? Ikhfanya ikhfa apa? Ada yang mana? Akrab, awsat apa? Ab'ad. Jauhin. Qalilan minkum. Sama-sama ikhfa selanjutnya tuh wa antum. Nun mati ketemu tak. Ikhfanya ikhfa akrab dekat akrab tak tokdam. Mu'ridun. Jelas. Paham nih? Saya mundur biar lebih paham lagi. Ambil ayat ke belakang lagi. Tadi ayat 70 ya. Ambil ayat dari 65. 65 kan jauh 75. Apa tatmauna ayyuminu, sambil ulang materi yang udah dipelajarin ya. Ayyuminu lakum wa qad kana fariqum Bangudin fariqum ketemu min tanwin ketemu min kemudian idgham minhum Mahmud yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min terus dari min dan nanti ketemu Mbak, lihat ada kali udah serupa. Ada yang kasih bocoran tuh. Iklab, bukan tapi iklab. Apa arti iklab? Ganti nun atau tanwin diganti dengan mim. Bukan min ba'di, jadinya mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din habis ba'din belum ketemu bis Yaki ikhfanya ikhfa apa ki ab'ad artinya ab'ad ya ikhfa artinya sam ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda ikhfa apa ji? Akrab artinya ikhfa akrab ikhfa yang inda rabbikum. Berapa hurufnya ikhfa akrab ji? Yaitu taqwa. Afala taqilun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum. Terus artinya izhar ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba
rapi aja jadi bacaannya pakai hukumnya. Izhab, bapak izhabi. Ada 3, dan korupsi bi. Pulang mau begini dan hamzah ain oke. Wa in hum illa yazunnun. Ke depan Dil. Fawailul Dil. Fawailul. Ayat selanjutnya 79. Fawailul. Sampingnya Bang Firman. Fawailul. Tanwin ketemu lam. Idghamnya idgham apa nih? Biguna apa bila guna? Bila guna, tidak memakai dom. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indir min 'ind min 'ind. Nun sukun ketemu apa dia? Hurufnya ada, yaitu hamzah. Oke. Min Bang Wahyu indi dan nanti ketemu dah. Yang baru ikhwanya ikhwan akrob. Jangan dijelasin, harus samarkannya secara bukan in tapi illahi yashtaru bihi thamanan. Enggak? Ini apa enggak? Ab'ad artinya ab'ad jauh. Thamanan qalila fawailul. Terus mandi mantap. Jalan dua. Fawailul. Tanwin ketemu lam, apa hukumnya? Idgham bila guna. Apa bedanya kalau seandainya dibaca di guna? Kalau seandainya salah naruh fawailul lahum pakai idgham di guna disebutnya. Bacanya ngikut ya. Fawailul. Enak kan? Enak. Emang bukan kudu ditahan. Cukup ditekan aja, nggak boleh ditahan. Bila guna makanya nggak pakai tem. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Wawailul lagi-lagi idgham bila lahum mimma yaksibun. Sadaqallahul. Jadi kesimpulannya hukum yang keempat, pembagian dan unsur tanwin adalah namanya ikhfa, artinya definisinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, maka hukum pembacaan nun atau tanwin harus dibaca Adapun cara menyamarkannya terbagi menjadi 1 hurufnya ada, yaitu yang kedua artinya ausat, sedangkan hurufnya ada, yang ketiga hurufnya ada, yaitu artinya ab'ad, jauh. Sebutin hurufnya, yaitu shad, dal, sad. Ya, yang apa? Sidasana kam. Tulisannya ada di kita. Sidasana kam jada saksun qad sama dum qaiban zidfitu qadha zalima, yaitu sodal sakap jim singkong sendal singkok sindal tok zai pak tak tok zo harus pada apa tuh hurufnya 15, yaitu sodal sakap jim singkok sindal, biar gak gampang lupa singkong sendal gitu. Singkok sindal
to zai pa ta do zo tuh 15. Harus pada apa? Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Halo. Ini sih udah kematan lobe kali. Kalau gitu aja sih nggak wajib mandi. Gitu aja nggak wajib mandi. Yang wajib mandi kalau seandainya yang masuk itu hasafah. Itu katanya. Punya saya sih nggak umum, nggak kayak orang-orang. Emang apa? Nggak ada hasafahnya, lempeng aja. Mana itu betul? Ini produknya produk Cina kali itu. Kalau seandainya memang bentuknya begitu, nggak ada uratnya, nggak ada batiannya, dianggap aja urfiah sebagaimana umumnya kebiasaannya. Misalnya 3 cm lebar panjangnya, apa 2 cm panjang hasafah, ya seukuran segitu lah. Kira-kira memang udah masuk. Meskipun nggak sampai keluar sperma, meskipun nggak sampai muntah, nggak sampai keluar sperma. Selama udah masuk tuh hasafah ke dalam farji, itu wajib mandi. Mau ke orang mati maupun ke orang hidup. Iseng-iseng, waduh ini perempuannya apa mati? Bukan orang mau dulu nah, cobain. Biar kata tuh orang mati, wajib mandi. Ngasih-ngasih kagak nemu. Ada ayam yang orang tangga lagi main. Bakal main. Binatang. Wajib mandi. Wajib mandi. Ya bakal main nih. Tahu yang punya ayam ya. Yang pertama, bisanya mewajibkan mandi satu apabila masuk yang kehormatan kita nih manusia yang laki masuk ke dalam farji seukuran hasafah. Ini hasafah. Ini kospat. Ini kelenengannya orang kelenengan. Ini namanya zakar. Jadi zakar itu bukan semuanya. Bagi-bagi yang membatalkan, yang mewajibkan mandi kalau masuk. Yang membatalkan wudhu kalau megang ini. Megang ini nggak batal. Megang keluarnya nggak membatalkan wudhu. Yang jadi batal wudhu megang ini. Bukan parah ini. Batal. Semua. Batal kepala dah. Bisa tidak terus. Helm matahari. Nah, helm matahari. Juga nyeletuk. Nah, itu pasal pertama yang mewajibkan mandi. Disunahkan sebelum mandi, nanti diantaranya banyak ada poin-poin selanjutnya. Pasal yang kedua mewajibkan mandi. Baru yang pertama tuh, terus apa ini? Udah. Lanjut. Nah, terus. Makin malam makin serunya. Masya Allah. Besok saya pilih lagi lagi sekarang. Ya. Nah, jadi terusin. Besok orang ngaji lagi. Ada yang mau ditanyain? Ya, mantap. Ya. Kalau udah selesai mandi dulu, nggak tahu selesai mandi dulu, apa kita perlu wudhu lagi? Kalau selesai mandi junub
junub selama sebelum mandinya itu nggak melakukan pembatalan. Misalnya kayak keapikan guru-guru kita ya, mandinya dia pakai tusuk-tusuk, kayak basaan. Biasanya kalau sebelum itu, dia sebelum mandi itu sunnah sebelum mandi adalah wudhu dulu. Wudhu berarti dalam keadaan punya hal hitam ya, harus kan mewajibkannya mandi. Kok kenapa dia wudhu? Ambil sunnah, ambil pahala sunnah wudhu. Habis dia wudhu dia mandi dulu. Sedangkan mandi kan harus membasuh sampai ke dalam dia cebok dia apa? Selama dia ceboknya pakai kain basah, pakai tulang tuh, pakai daun perabotannya lagi, selesai dia wudhu. Itu nggak mesti wudhu lagi. Jangankan ada siang yang kecil, yang besar diterangkan apalagi yang kecil. Karena mandi ini dianggap menghilangkan hadas besar. Nah kalau wudhu ini kewajiban buat orang yang punya hadas kecil. Termasuk kategori hadas besar, orang mimpi bersetubuh keluar sperma, bersetubuh, orang apa namanya mati, hadas besar wajib mandi. Menstruasi, resmen wajib mandi. Nah seandainya mandinya ini dia nggak wudhu lagi, selama dalam mandinya memang pakai keapikannya, nggak mesti wudhu lagi. Cukup dengan mandi pun nggak mesti wudhu. Kalaupun terjadi khilafiyah banyak, tetap ada yang bilang kan dalam mandi nggak ada syarat wudhu, tertib. Kan di wudhu itu harus tertib kan. Nah kalau mandi nggak tertibnya, dibagi aja yang mana aja yang duluan kena air. Sedangkan dahulu ada urutan yang terakhir itu tertib. Harusnya tangan dulu, kaki lalu kemudian kaki atau kepala. Ini kita wudhu kepala duluan, tangan, muka. Ada urutan. Ada yang bilang nggak terangkat. Jadi tetap walaupun udah mandi, tetap harus wudhu. Buat kita gimana yang mendingan nih? Mendingan mandi wudhu juga. Tapi dengan kalau tidak berwudu batalkan jadi nggak wajib. Dengan berwudu pembatalan juga maksudnya nggak pakai menggugurkan mandi ya? Oh enggak, Ya. sunnah itu katanya. Wudunya Sunnah, mandinya tetap mandinya wajib. Pertanyaannya, apakah dengan mandi itu tidak perlu berwudu? Pertanyaannya, apakah dengan mandi itu tak mesti wudhu lagi? Mandinya yang memenuhi syarat, yang tak mesti wudhu lagi. Kalau mandinya tadi batu aja cuma sampai sini, mobil sini mah, tetap harus wudhu lagi. Karena jatuhnya kategori yang membatalkan wudhu diantaranya kan menjaga perabotan manusia. Kita kan masih manusia, kita pegang perabotan kita. Dari perabotan kambing kita pegang. Sebakar main, engok gitu ya. Apa-apa kalau begitu. Cakep. Kalau buat kita bagusnya gimana selama air